Jadi undang-undang. Terima kasih. Setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan DPR dan pemerintah Kamis 20 Maret 2025, ribuan prajurit aktif yang masih duduk di jabatan sipil didesak mundur. Baru saja disahkan, revisi Undang-Undang TNI tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini terjadi saat Presiden Prabowo Subianto sudah siap-siap menandatangani revisi Undang-Undang TNI. Akankah drama undang-undang yang terus menuai polemik ini berlanjut? Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI mendesak 2.569 prajurit TNI aktif yang kini menduduki jabatan sipil untuk segera mengundurkan diri atau pensiun dari TNI. Ini adalah implikasi dari pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang telah mengalami perubahan dan berbunyi. Selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari Dinas Keaktifan Keprajuritan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dipastikan segera mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Kepastian pengesahan ini disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas Jumat 21 Maret. Supratman mengklaim pembahasan RUU TNI tidak kilat. Pelibatan masyarakat juga diklaim sudah dilakukan. Apalagi perubahan yang terjadi hanya pada 3 pasal yang dinilainya tidak krusial. Terkait penolakan masyarakat atas pengesahan RUU TNI, menurut Supratman hal itu biasa terjadi. Sebab dalam demokrasi tidak mungkin semua bisa bersepakat dalam semua hal. Namun untuk ketidaksetujuan pada aturan perundangan ada saluran-saluran yang bisa digunakan untuk mengujinya seperti di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan benar saja publik memanfaatkan jalur MK. Pada Jumat siang, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Alif Ramadan, Nicholas Indra Sairil Kataren, Muhammad Syadat Sumarta Dinata, M. Nurobi Fatih, Namora Diarta Siahaan, Kelvin Oktariano, dan R. Yuniar A. Alpandi mengajukan gugatan atas revisi Undang-Undang TNI ke MK. Mereka menggugat proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dinilai cacat formil karena melanggar beberapa asas di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mereka meminta agar MK menyatakan revisi Undang-Undang TNI bertentangan dengan konstitusi terhadap ketentuan norma Undang-Undang TNI yang sudah diubah, dihapus, dan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK diminta untuk menyatakan pasal-pasal tersebut berlaku kembali seperti sebelum direvisi. Menurut para penggugat, proses revisi Undang-Undang TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang UUD NRI 1945 karena melanggar asas keterbukaan yang menjadi landasan bagi pihak-pihak turut serta dalam pembuatan sebuah regulasi. Hal ini menjadikan validitas dan atau legitimasi Undang-Undang TNI patut dipertanyakan. Asas keterbukaan itu termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3 yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang sama juga menyatakan secara jelas dalam pasal 96 ayat 4 agar masyarakat dipermudah dalam mengakses setiap naskah dan rancangan peraturan. DPR dinilai telah gagal sebagai lembaga yang diamanatkan menyebarluaskan akses data naskah akademik dan RUU, khususnya terkait revisi Undang-Undang TNI. Hal ini terbukti dengan tidak dapat diaksesnya draft resmi RUU TNI oleh masyarakat sejak awal pembahasan hingga pengesahannya dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 20 Maret. Kita nanti kemana lagi polemik revisi Undang-Undang TNI akan bergulir, ditandatangani Presiden Prabowo dan apakah MK merespons gugatan para mahasiswa ini.